Saya sambil zikir gitu, saya sambil nangis, Mbak. Nangis, "Ya Allah, masa saya jauh-jauh ke New Delhi hujan," gitu. Saya nggak ada saya terus terang tidak pakai sajen, tidak pakai lombok, tidak pakai bawang, tidak pakai keris. Saya full zikir di lokasi minimal 3 jam. Misalnya dia bimbing untuk kegiatan kemampuan kepekaan mata batin atau kepekaan batin, ada kepekaan gerak, kepekaan rasa. Siapa menyangka ketika semua orang berbicara tentang modernisasi, Indonesia pantang lepas dari budaya dan tradisi. Profesi pawang hujan yang masih eksis hingga kini menjadi bukti bahwa kearifan lokal akan terus dijunjung tinggi. Menyoal logika, tentu pawang hujan jauh dari kata nyata. Namun berkat merekalah sudah berapa banyak acara yang sukses tanpa hujan dan basah. Meski air hujan merupakan berkat Tuhan, tidak jarang turunnya hujan menjadi kendala dalam beraktivitas, apalagi untuk kegiatan yang bersifat di luar ruangan. Baik personal maupun publik, kegiatan-kegiatan itu tentunya sudah disiapkan dengan rumitnya perencanaan dan luas jangkauan pendatangnya. Sayang sekali jika hujan menjadi penghalang dalam kesuksesan acara tersebut. Oleh karena itu, pawang hujan hadir di sini. Ini dia, Mas Eko namanya, telah melanglang buana dalam dunia pawang hujan. Tidak hanya dalam negeri, hujan di luar negeri pun berhasil beliau kendalikan. 2007 menjadi kali pertama Mas Eko memulai perjalanan karirnya jauh dari Indonesia. India menjadi negara yang beliau singgahi kala itu. Kalau kita ke kearifan lokal ya, kalau kita percaya sama keris kan dari Jawa. Kalau dia meyakini bahwa pawang hujan itu Indonesia. Cara kerja Mas Eko ketika di dalam negeri dan di luar negeri pun berbeda. Ada beberapa penyesuaian tergantung lokasi dan jarak. Beda. Kalau di dalam negeri kebanyakan seminggu sebelum acara saya perlu sholat tahajud. Tapi kalau ke luar negeri saya minta 1 bulan sebelum acara. Sebelum 1 bulan sebelum acara dia melakukan WA saya tanggal, lokasi jam berapa sampai jam berapa dan alamatnya di mana. Itu saya perlukan karena itu berhubungan dengan doa saya. Usul punya usul. Ilmu yang didapat oleh Mas Eko merupakan ilmu yang diwarisi dari sang kakek. Lalu, pemasaran yang dilakukan hingga mendapat pasar luar negeri pun bermula dari proyeknya yang Mas Eko jalani di India 2007 silam. Awalnya orang Indonesia, 1 orang itu 1 kali aja. Setelah itu kan kenalan sama BO-nya. BO-nya kan tukar-tukaran kartu nama gitu. Akhirnya BO-nya itu karena dia WO-nya dia WO internasional, bukan WO lokal India. Jadi orang India nikah di Turki, orang India nikah di Italia, orang India nikah di Inggris. Jadi saya di persyaratan saya tulis, tidak ada garansi. 2, pawang hujan tanpa klinik. 3, zikir dekat masjid yang terdekat. Itu saya tulis supaya orang bahwa pawang hujan itu sebagai perantara. Seperti kita ke dokter. Kalau orang ke dokter belum tentu pasti sembuh, tapi ada ikhtiar untuk ke arah penyembuhan gitu. Pemirsa, jika Pak Eko mendapat ilmu pawang hujan secara keturunan dari sang kakek, beda lagi dengan Bapak Reno Wilopo. Lewat Yayasan Nur Syifa, Pak Reno membuka pelatihan untuk memperdalam ilmu pawang hujan. Berlokasi di Tangerang, Yayasan Nur Syifa telah membuka pelatihan pawang hujan ini sejak tahun 2000. Dan ada tahapan dalam proses program pelatihannya, yaitu yang pertama diawali dengan ikut pelatihan yang namanya program pelatihan Buka Aura Nurul Ilahi. Di situ diaktifkan berbagai kekuatan, kemampuan, potensi dirinya
keberadaan nur ilahi yang ada di dalam diri, agar dia bisa mengolah potensi-potensi baik yang ada di dalam dirinya supaya terhubung dibilang dengan cahaya di atas cahaya Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 35, sehingga dia punya kemampuan potensi yang karena Allah menjadi tanpa batas. Lama masa pelatihan sangat bervariasi tergantung paket apa yang diambil. Biaya yang dikeluarkan pun untuk mengikuti pelatihan ini tidak terbilang murah. Memang untuk kegiatan ini nggak murah ya, karena kan untuk tahapan dasar artinya diawali dengan kegiatan pelatihan yang namanya buka aura nur ilahi, baru yang dilanjutkan ke program khusus ini, pelatihan pawang hujan. Kalau untuk kegiatan pelatihan program buka aura nur ilahi sendiri, ada yang sifatnya reguler, ada yang sifatnya private, dan itu biayanya mulai dari 3 juta. Kalau yang private bisa sampai 7,5 sampai 10 juta. Kalau untuk kegiatan pelatihan pawang hujannya sendiri, itu biayanya sekitar 5 sampai 7,5 juta. Tidak hanya pembahasan dari sudut pandang para praktisi pawang hujan, penjelasan secara metafisika juga tersedia. Usai membuat janji, saya menemui Pak Sunarto. Sebagai ahli metafisika, beliau menjelaskan bagaimana profesi pawang hujan ini bekerja. Halo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak. Ya Bella. Saya Bella. Selamat siang. Apa kabar? Iya baik Bapak, maaf ya Pak ya. Oh iya. Telat saya duduk ya Pak ya. Ya silahkan duduk. Iya. Ya. Ini mau Mengenai masalah pawang hujan itu apabila ditinjau dari metafisika ya. Saya jelasin metafisika dahulu ya. Metafisika itu secara etimologi ada 2 kata ya, meta dan fisika. Meta itu artinya di seberang, di sebaliknya. Fisik yang barang yang kelihatan, yang physically. Jadi metafisika itu suatu pengetahuan yang mempelajari tentang dibalik sesuatu yang fisik itu. Dalam bahasa umumnya orang hikmah, ambil aja hikmahnya apa gitu ya toh. Namun di dalam proses metafisika tetap menjelaskan hikmah-hikmah ataupun proses-proses yang berkaitan dengan ruang dan waktu. Prosesnya apa? Sebab akibatnya kayak apa? Pengaruhnya apa? Dari mental, dari lingkungan, dari manusia. Biasanya yang di kampung-kampung yang zaman dahulu di mana saja orang menggunakan cari sapu. Ya sapu lidi. Sapu lidi yang pernah dipakai nggak boleh, sapu yang masih baru nggak boleh. Kenapa sapu lidi? Sapu lidi sudah sering digunakan untuk menyapu. Artinya lidi-lidi itu sudah berhubungan dengan barang-barang yang kotor. Fungsinya terpenuhi. Artinya bahwa ada persentuhan dengan alam semesta. Karena hujan itu bagian daripada alam semesta. Orang-orang akan mempelajari menghubungkan antara keinginan ataupun kehendak seseorang dengan alam semesta yang dinamakan kita sinergikan ataupun bahan-bahannya yang sama mana. Akhirnya apa? Digunakanlah dalam bentuk upaya pawang hujan yang Berpaling ke teknologi, terdapat proses konkret secara ilmiah yang biasa dilakukan badan resmi, yaitu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Teknologi ini disebut TMC, yaitu teknologi modifikasi cuaca yang berupaya untuk mempercepat jatuhnya hujan dengan cara melakukan penyemaian awan dengan menggunakan bahan-bahan yang bersifat higroskopis. TMC umum dilakukan lewat jalur udara, yaitu menghantarkan bahan semai berupa NaCl ke dalam awan. Memang tidak pasti dapat dicerna secara ilmu pengetahuan bagaimana pawang hujan ini bekerja. Namun yang benar-benar pasti, kita bisa mengerti bangsa ini kental dengan budaya dan tradisi. Semua bertujuan baik, semua dilakukan dengan cara yang baik, dan semua juga berharap hasil yang baik. Anabella Kalista Zahwa dari Jakarta melaporkan.